Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harum. Perkenalkan, saya Iputu dan Junawan dengan NIM 231304107 dari kelas 5A Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul ajar biologi fase F kelas 11 dengan materi sistem sirkulasi darah. Modul ini dirancang untuk pembelajaran selama 3 JP dan disusun dengan pendekatan problem-based learning yang dipadukan dengan diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Tujuan utama penyusunan modul ini adalah untuk memastikan seluruh peserta didik dapat memahami konsep sistem sirkulasi darah secara bermakna, mendalam, dan kontekstual tanpa mengelompokkan bahwa siswa berdasarkan gaya belajar tertentu. Modul ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa peserta didik memiliki kesiapan belajar dan cara memahami informasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran tidak cukup hanya disampaikan secara satu arah atau satu media pembelajaran. Melalui diferensiasi konten pada modul ini, materi yang sama disajikan dalam satu media pembelajaran utama, namun memiliki lapisan konten berbeda yang dapat dipilih peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang paling membantu mereka. Pendekatan ini tetap menjaga prinsip keadilan belajar karena tujuan asesmen dan indikator pencapaiannya tetap sama untuk seluruh peserta didik. Modul ini disusun untuk jenjang SMA mata pelajaran biologi untuk materi sistem sirkulasi darah, alokasi waktu 3 JP, fase F kelas 11 semester ganjil, tahun pembelajaran 2025-2026, penyusun model Iputu dan Juniawan. Kompetensi awal, sebelum mengikuti pembelajaran pada modul ini, peserta didik diharapkan telah memiliki kompetensi awal yaitu mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ sistem sirkulasi darah. Kedua, mampu mengidentifikasi gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah serta dampaknya terhadap kesehatan manusia. Komponen awal ini menjadi dasar menentukan kedalaman materi, strategi pendampingan, dan bentuk diferensiasi konten yang digunakan dalam pembelajaran. Modul ini secara eksplisit mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, komunikasi, dan bernalar ilmiah. Sarana dan prasarana yang digunakan meliputi handphone atau laptop, koneksi internet, buku teks biologi kelas 11, LKPD, media pembelajaran multimodal berupa poster, audio, video animasi, dan slide presentasi. Media ini dirancang sebagai satu media utama dengan konten berlapis, bukan media terpisah. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning. PBL dipilih karena materi sistem sirkulasi darah sangat dekat dengan permasalahan nyata remaja, mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik, memberi ruang bagi diferensiasi konten tanpa mengubah tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran pada modul ini mengacu pada elemen pemahaman biologi, di mana peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi sistem organ, mengevaluasi gangguan sistem organ, dan menerapkan konsep biologi dalam kehidupan sehari-hari. Pada modul ini terdapat dua tujuan pembelajaran utama, yaitu peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ penyusun sistem sirkulasi darah melalui media pembelajaran berlapis sesuai gaya belajar visual, auditori, dan estetik. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengevaluasi gangguan atau kelainan sistem sirkulasi darah dan dampak terhadap kesehatan berdasarkan studi kasus secara logis dan ilmiah. Pada modul ini terdapat 3 asesmen, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, yang dimana dilaksanakan di awal pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal siswa, mengidentifikasi gaya belajar siswa. Hasil asesmen ini tidak digunakan untuk mengelompokkan siswa, tetapi sebagai dasar penyajian konten. Yang kedua yaitu asesmen formatif yang dilaksanakan selama pembelajaran melalui observasi diskusi, LKPD berdiferensiasi konten, tanya jawab. Nah, asesmen formatif digunakan untuk memberikan umpan balik, mengklarifikasi miskonsepsi dari peserta didik, menyesuaikan pendampingan belajar. Yang ketiga yaitu asesmen sumatif, dilaksanakan di akhir pembelajaran berupa tes tulis HOTS C4, C5, soal yang sama untuk seluruh peserta didik, penilaian menggunakan rubrik, dan interval nilai. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ada 2. TP1, peserta didik mampu menganalisis keterampilan struktur dan fungsi organ penyusun sistem sirkulasi darah manusia. TP2, peserta didik mampu mengevaluasi gangguan sistem peredaran darah manusia dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Untuk kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP, peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 75% dari skor maksimal.
Penilaian menggunakan tipe interval nilai. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Peserta didik memahami bahwa sistem sirkulasi darah tersusun atas organ yang saling berkaitan antara struktur dan fungsinya. Gangguan pada satu organ akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pemahaman ini mendorong penerapan pola hidup sehat dari peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran, yang dimana dibagi menjadi tiga, yaitu pra-pembelajaran, inti pembelajaran, dan pra-pembelajaran. Bahas yang pertama yaitu pra-pembelajaran, yang dimana guru itu membuka pembelajaran dengan salam doa, pengecekan kehadiran peserta didik untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi, serta manfaat mempelajari sistem sirkulasi darah bagi kesehatan remaja. Nah, di sini mencakup berkesadaran, pembelajaran bermakna pada deep learning, dan dimensi profil lulusan yaitu kemenangan dan ketakutan pada Tuhan Yang Maha Esa dan temannya. Selanjutnya ada apersepsi. Guru melakukan apersepsi melalui pertanyaan kontekstual sederhana dan saling berkaitan. Selanjutnya, guru mengaitkan pertanyaan tersebut dengan topik sistem sirkulasi darah manusia sebagai sistem yang bekerja secara terpadu. Selanjutnya, guru menegaskan bahwa jantung, pembuluh darah, dan darah memiliki struktur khusus yang memungkinkan tubuh tetap sehat dan bugar. Pada kegiatan ini, terdapat critical thinking dan meaningful learning dan dimensi profil lulusan yaitu penalaran kritis dan bernalar ilmiah. Pada pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik yang melaksanakan asesmen singkat, mengetahui pemahaman awal peserta didik terhadap materi, dan melakukan identifikasi gaya belajar peserta didik sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Berikut merupakan tes untuk mengetahui gaya belajar peserta didik yang sudah tertera pada modul. Baik, identifikasi gaya belajar digunakan sebagai informasi pendukung bagi guru dalam menyajikan konten pembelajaran secara multimodal, bukan sebagai dasar pengelompokan peserta didik. Guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa pembelajaran akan menggunakan satu media pembelajaran utama yang di dalamnya terdapat konten berlapis agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing setelah melakukan tes diagnostik awal. Kegiatan tersebut terdapat metakognitif, berkesadaran belajar, terdapat dimensi profil lulusan yaitu kemandirian dan bernalar ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran. Terdapat fase 1 yaitu orientasi masalah, di mana peserta didik dihadapkan pada permasalahan utama yaitu mengapa gangguan pada satu organ sistem sirkulasi darah dapat mempengaruhi kesehatan seluruh tubuh. Selanjutnya, terdapat fase 2 yaitu mengorganisasikan peserta didik. Nah, di mana peserta didik dibagi dalam kelompok heterogen dan diarahkan untuk menggunakan satu media pembelajaran yang memiliki konten berlapis. Dan pada fase 2 ini, guru membagikan lembar kerja peserta didik LKPD formatif berdiferensiasi konten dengan tujuan indikator dan kriteria penilaian dilakukan berdasarkan ketercapaian tujuan pembelajaran tanpa membedakan peserta didik berdasarkan gaya belajar. Pada fase 3 ini, peserta didik mempelajari materi melalui satu media pembelajaran, berdiferensiasi dengan konten berlapis sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Peserta didik dapat memanfaatkan lapisan konten yang paling membantu pemahaman mereka sesuai dengan tes diagnostik awal yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik di awal. Untuk media pembelajaran akan saya tampilkan berikut ini. Ini merupakan media pembelajaran berdiferensiasi konten sesuai dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda yang telah saya buat. Di sini saya mengambil materi sistem peredaran darah, peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Di sini terdapat tombol start untuk memulai. Setelah peserta didik mengklik tombol start pada bagian awal tadi, di sini terdapat 3 pertanyaan yang dapat diisi oleh peserta didik dan sudah disediakan scan barcode untuk siswa mengupload jawaban dari ketiga pertanyaan yang sudah disediakan. Bagian bawah modul terdapat tombol next dan tombol kembali untuk ke selanjutnya. Sekarang saya klik tombol next untuk ke halaman berikutnya. Dan di sini terdapat menu, yang dimana terdapat 4 fokusan utama pada modul ini, yaitu kompetensi pembelajaran, yang terdapat capaian pembelajaran dari modul tersebut, dan tujuan pembelajaran, terdapat materi pembelajaran, kuis, dan refleksi pembelajaran. Pertama kita bahas ke kompetensi pembelajaran. Di sini terdapat capaian pembelajaran, fase F biologi, dan tujuan pembelajaran. Kita kembali ke awal menu. Selanjutnya kita bahas ke materi. Nah, pada materi pembelajaran ini sudah dibedakan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jadi, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran sesuai gaya belajar yang telah mereka ketahui setelah melakukan tes diagnostik di awal. Pertama, kita buka ke gaya belajar visual. Nah, di sini pada media yang sudah saya buat,
yang merupakan media berdifferensiasi konten berlapis. Di sini sudah terdapat materi tingkat dasar, materi tingkat menengah, dan materi tingkat lanjut yang sesuai dengan diferensiasi konten berlapis. Sini saya klik materi tingkat dasar. Di sini terdapat materi tentang apa itu pengertian sirkulasi darah, sifat sistem sirkulasi darah, dan organ-organ dalam sistem sirkulasi darah, dan penjelasannya. Baik, kita klik menu. Selanjutnya materi tingkat menengah. Nah, pada materi ini terdapat struktur dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, next. Selanjutnya materi tingkat lanjutan. Nah, pada materi tingkat lanjutan ini, saya membahas mekanisme denyut jantung, yang dimana terdapat tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Dan terdapat gambar yang dapat meningkatkan pemahaman belajar dari peserta didik. Di sini terdapat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Saya menampilkan gambar dan mekanisme alur dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Selanjutnya, saya memberikan beberapa gangguan pada sistem sirkulasi darah. Ada jantung koroner, hipertensi, sklerosis, dan variasis. Kita klik ke menu dan ke gaya belajar auditori. Nah, pada gaya belajar auditori ini, sama seperti gaya belajar visual, di sini saya membagi materi menjadi 3, yaitu materi tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Kita langsung saja ke tingkat dasar. Nah, di sini terdapat audio yang dapat didengar oleh peserta didik tentang sistem peredaran darah yang dapat diklik pada logo audio di bawah. Disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang mengangkut atau mendistribusi berbagai zat dalam tubuh. Oke, kita next ke materi tingkat menengah. Nah, pada materi tingkat menengah ini terdapat penjelasan organ sirkulasi darah manusia, yaitu jantung, lapisan jantung, dan katup jantung, pembuluh darah, yang akan meningkatkan pemahaman siswa yang memiliki gaya belajar auditori dengan mendengarkan penjelasan yang sudah disediakan sesuai dengan materi tersebut. Kita kembali lagi ke tingkat lanjutan. Nah, pada materi tingkat lanjut ini terdapat mekanisme denyut jantung, di mana sama seperti tadi, peserta didik dapat mendengarkan materi tentang mekanisme denyut jantung, mekanisme peredaran darah kecil dan darah besar, dan beberapa gangguan pada sistem sirkulasi darah dengan mengklik gambar yang sudah disediakan pada media tersebut. Selanjutnya, kita next ke gaya belajar kinestetik, materi tingkat dasar. Nah, di sini saya memberikan peserta didik pada gaya belajar kinestetik itu untuk memeriksa denyut nadi pada pergelangan tangan mereka. Dan terdapat kuis kepada gaya belajar kinestetik di tingkat dasar. Lanjut ke materi tingkat menengah. Di sini saya memberikan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik untuk melakukan kegiatan sederhana tentang organ dalam sistem sirkulasi darah. Selanjutnya ke materi tingkat lanjutan, di mana pada materi tingkat lanjutan ini saya memberikan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik itu melakukan percobaan sederhana dengan mengepalkan tangan, melepaskan, kepalkan tangan, lepaskan, yang merupakan mekanisme denyut jantung. Selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, juga melakukan kegiatan sederhana dan beberapa gangguan pada sistem sirkulasi darah. Selanjutnya, pada media pembelajaran yang kita buat, terdapat 2 kuis yang dapat diakses oleh peserta didik dengan mengklik atau scan barcode, kedua barcode yang sudah saya sertakan di media pembelajaran yang sudah saya buat. Selanjutnya yaitu ada refleksi pembelajaran. Nah, pada refleksi pembelajaran ini, siswa dapat membagikan perasaan setelah melakukan pembelajaran dan pembelajaran baru apa yang peserta didik dapatkan melalui pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat langsung mengetikkan perasaan dan pembelajaran baru apa yang sudah mereka dapatkan pada pembelajaran kali ini dan langsung mengirimkannya ke pendidik. Baik, sekian media pembelajaran berdiferensiasi konten berlapis sesuai dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya kita next ke modul ajar yang sudah saya buat. Baik, setelah siswa mempelajari media pembelajaran yang sudah saya buat, selanjutnya peserta didik menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ sistem sirkulasi darah serta mencatat hasilnya pada LKPD yang telah diberikan. Selanjutnya, fase 4 yaitu pengolahan informasi dan diskusi. Peserta didik mengolah informasi, mendiskusikan hasil analisis, dan mengisi LKPD.
Guru di sini berperan sebagai fasilitator dan melakukan asesmen formatif. Pada fase 5, penyajian hasil dan evaluasi. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi, diikuti dengan tanya jawab dan penguatan konsep oleh guru. Selanjutnya, pada pra pembelajaran, di sini guru mengajak peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Peserta didik merefleksikan lapisan konten yang paling membantu dalam pemahaman mereka. Guru melaksanakan asesmen sumatif berupa tes tertulis berbasis HOTS C4C5 yang sama untuk seluruh peserta didik. Guru menyampaikan umpan balik, umum, dan penguatan konsep utama, dan guru menjelaskan tindak lanjut pembelajaran, pengayaan atau remedial. Nah, pada pra pembelajaran, di sini terdapat metakognitif, berkesadaran, dan pembelajaran bermakna. Untuk dimensi profil lulusan, ada kemandirian dan bernalar ilmiah. Selanjutnya kita next ke lampiran-lampiran pada modul yang sudah saya buat. Yang pertama, asesmen diagnostik. Di sini untuk mata pelajaran biologi, fase F kelas 11 materi sistem sirkulasi darah, bentuk tes tertulis uraian. Tujuan asesmen untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik tentang struktur dan fungsi sistem sirkulasi darah manusia sebelum pembelajaran. Bentuk dan teknik asesmen yaitu diagnostik singkat, tes tertulis singkat. Waktu pelaksanaan awal pembelajaran dan pemanfaatan hasil itu menentukan kedalaman penjelasan materi, tekanan konsep, dan strategi pendampingan selama pembelajaran. Pada asesmen diagnostik, di sini saya sertakan kisi-kisi soal, instrumen asesmen diagnostik yang terdapat 4 pertanyaan, selanjutnya terdapat rubrik asesmen diagnostik yang terdapat rentang skor dari 1 sampai 3, selanjutnya perhitungan skor dan kategori pemahaman, selanjutnya pemetaan hasil diagnostik ke kegiatan inti. Yang dimana terdapat 3 hasil diagnostik, yaitu perlu pendampingan, cukup siap, dan siap belajar mandiri. Selanjutnya, pada lampiran kedua yaitu asesmen formatif. Di sini tujuan asesmen formatif yaitu membantu proses pemahaman peserta didik terhadap keterkaitan struktur dan fungsi organ penyusun sistem sirkulasi darah manusia selama kegiatan pembelajaran berlangsung, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran secara langsung. Bentuk dan teknik asesmen. Bentuknya asesmen formatif non-tes dan tes tertulis singkat, teknik observasi proses, diskusi, dan penugasan tertulis, waktu selama kegiatan inti pembelajaran, pemanfaatan hasil yaitu memberikan penguatan konsep, klarifikasi miskonsepsi, dan penyesuaian pendampingan belajar. Selanjutnya terdapat kisi-kisi soal, instrumen asesmen formatif yang terdapat 5 soal, pertanyaan diskusi bertingkat yang terdapat 3 tingkatan yaitu tingkat dasar, menengah, lanjutan. Selanjutnya, penugasan tertulis singkat berbasis LKPD yang akan kita bahas selanjutnya. Rubrik asesmen formatif yang terdapat rentang skor 1-3 dan kategori hasil asesmen formatif. Yang selanjutnya, terdapat lampiran 3 yaitu asesmen sumatif. Tujuan asesmen yaitu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ sistem sirkulasi darah manusia. Kedua yaitu mengevaluasi gangguan sistem sirkulasi darah dan dampaknya terhadap kesehatan secara logis dan ilmiah. Di sini terdapat kisi-kisi asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran C4 dan C5. Selanjutnya, terdapat instrumen asesmen, terdapat 5 pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa dan rubrik penilaian yang terdapat rentang skor dari skor 0 sampai skor 4 dan interval nilai dan tindak lanjut. Nah, selanjutnya di sini terdapat lampiran 4 yaitu lembar kerja peserta didik, materi sistem sirkulasi darah. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ penyusun sistem sirkulasi darah manusia serta dampak gangguan terhadap kesehatan tubuh secara tepat melalui berbagai sumber yang disajikan secara multimodal. Dan terdapat penunjuk kerja dari LKPD dan terdapat masalah kontekstual. Selanjutnya terdapat pertanyaan yang dapat dijawab oleh peserta didik dan di sini terdapat kolom untuk peserta didik menjawab pertanyaan yang telah tersedia di LKPD. Selanjutnya terdapat kesimpulan yang dimana siswa atau peserta didik dapat memberikan kesimpulan tentang keterkaitan struktur dan fungsi sistem sirkulasi darah serta dampak gangguan terhadap kesehatan manusia. Baik, demikianlah modul ajar ini dirancang secara komprehensif untuk menciptakan pembelajaran biologi yang bermakna, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Baik, demikian penjelasan modul ajar yang saya susun dengan materi sistem sirkulasi darah untuk fase F kelas 11. Akhir kata, saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.